Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi teman-teman. Dimanapun berada, selalu kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di depan kita ini ada serumpun pohon pisang, yaitu pisang kepok kuning ya. Ada beberapa pohon yang berbuah, tiga pohon. Kemarin ada yang diambil satu. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kalau kita lihat ini pisang kepoknya sudah berbuah, tapi kalau dilihat dari ketinggiannya dari dasar tanah ini sangat tinggi sekali ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan tingginya pohon ini, seperti ini tidak tergapai ya, jauh. Nah, ini agak tinggi, jauh ya. Nah, baiklah, dengan pohon yang tinggi ini kalau kita upayakan bisa berbuah dalam keadaan pendek, itu bagaimana caranya? Baik teman-teman sekalian, mari kita ikuti cara sebagai berikut. Baik teman-teman, kita lanjutkan saja untuk video pisang ini. Kira-kira nanti kita ambil setinggi pipa ini ya, paralon. Baik, ini kita ukur kira-kira segini. Ini pisang berumur remaja. Jadi muda kali tidak, tua kali pun tidak, kira-kira ini remajanya lah. Jadi kalau teman-teman tahu, pisang ini sebenarnya adalah tumbuhan yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena sebenarnya batangnya nggak ada. Orang Indonesia nyebutnya batang pisang. Tapi kalau kita lihat, pisang ini tidak punya batang. Yang ada adalah kumpulan dari pelepah daunnya ya, yang menyatu sehingga seolah-olah membentuk menjadi batang. Mirip-mirip dengan pohon keladi. Dia itu adalah sekumpulan dari pelepahnya ya, pelepahnya yang menyatu, kemudian itu semakin memanjang ke atas. Hanya kalau keladi itu pelepahnya tidak memanjang ke atas, dia hanya sampai di tempat sekitar tumbuhnya daun. Ini kita congkel pelan-pelan ya. Nah ini yang disebut dari zaman dulu, orang Indonesia menyebutnya ini batang pisang. Padahal ini sebenarnya ya bukan batangnya. Jadi pisang ini nggak punya batang, hanya pelepah daun yang menyatu. Teman-teman, ini ya tengahnya ini harus sampai putus ke bawah ini ya. Ini kita udah ketemu tengahnya ini. Jadi ini sebenarnya ya pelepah pisang. Ya, ini akan pelepah daun maksud saya, sorry. Jadi ini kalau tumbuh akan mengeluarkan daun dan menjadi pelepahnya menyatu. Jadi inilah yang disebut orang kita itu sebagai batang pisang. Jadi pisang itu sebenarnya tidak ada batangnya ya. Baik teman-teman, ini kita lanjut ya. Ini kami mohon maaf, ini pohonnya sudah lain ya, karena yang tadi, yang sebelumnya itu roboh. Kenapa? Karena ininya terlalu lebar tadi saya potong ya, sehingga dia roboh pohonnya. Tapi nggak apa-apa, ini kita ganti dengan pohon lain ya. Ini sudah keluar juga tuh, daun benderanya sudah keluar ya. Nah, itu ada daunnya, nggak kelihatan ya. Daun pucuknya yang sudah keluar itu sudah mulai berkembang. Nah itu ya teman-teman, udah mulai berkembang, jadi udah bisa dieksekusi seperti ini.
Nah ini tingginya juga sama dengan yang roboh tadi ya. Nah ini kita lanjutkan dengan pohon yang lain, tapi prosedurnya sama saja. Hanya saja kita kurangi lebarnya ini ya. Kalau tadi ini terlalu lebar pohon yang roboh itu, ini kita ambil saja 10 cm. 10 cm kali 20 cm. Ya, jadi ini 10, ini 20. Nah, prosedur yang lainnya, proses yang lainnya sama. Yang penting ininya empelurnya ini sudah ketemu kita ya, sudah ketemu. Nah, ini proses selanjutnya adalah kita menutup dengan menggunakan ini plastik bisa, karton, kardus bekas juga bisa ya, dipotong saja senyamannya. Nah, ini yang penting itu empelurnya nanti yang bakal tumbuh itu akan mengarah ke atas dan akan tertahan untuk maju ke atas lagi ya, sehingga dia didorong keluar. Nah, ini perlu kita kasih bambu supaya nanti nggak lari ya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini nanti tumbuh ke atas ya, ini pelurnya ini tumbuh ke atas, akan terhalang oleh kartun yang kita pasang. Plastik juga boleh ya, plastik sintetis itu apa saja boleh, yang penting kena air tahan. Kalau ini kartun nggak berapa tahan juga ya, tapi kita tunggu saja nanti. Mulai ini sudah baru dipotong saja sudah tumbuh ya, cepat sekali tumbuhnya. Tapi untuk tumbuh sampai keluar nanti ini makan waktu 2 minggu. Nah, kita tunggu dengan sabar ya, harus sabar ini. Kita tunggu dengan sabar nanti perkembangan selanjutnya. Baik, sementara ini dulu, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Ya teman-teman, ini hari ketiga ya. Setelah kita lobangin tengahnya, itu daun benderanya sudah muncul kelihatan ya. Sudah jelas ya kelihatan itu. Daun pucuk yang mulai kembang. Nah, kita lihat hari ketiga bagaimana perkembangan dari rekayasa kita yang kita kerjakan 3 hari yang lalu. Nah ini teman-teman, ini sudah kelihatan ya sampai kemari. Tapi ini karena kartun ini kurang bagus ya, kena air lembek. Jadi kita ganti aja nih sebaiknya kita. Nah, ini di sini bekas ember nih kita potong. Ya, ini aja kita selipkan di sini. Teman-teman, kalau ada anti jamur setelah kita korek ini, udah kita bolongin kemarin, kalau ada anti jamur ini disemprotkan, alangkah baiknya ya. Saya ada tapi males lagi ngerjain, campur-campur pakai air segala. Nah teman-teman juga ini bikin saluran air ya, supaya dia airnya nggak menggenang di sini, tapi dia netes keluar kalau ada air hujan atau air getahnya. Ini kiri kanan kita bikin seperti ini ya. Oke, kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya teman-teman. Ini kita lihat lagi perkembangannya dari pisang yang kita rekayasa kemarin ya, yang tumbang pertamanya, kemudian kita ganti dengan pohon ini. Ini udah beberapa minggu ya. Nah, kalau kita lihat pohon yang pertama yang tumbang kemarin ya, itu sudah tumbuh jantungnya, tapi sayangnya tumbang ya. Kita lihat ya, ini jantungnya sudah tumbuh ya. Kemarin itu kan kita potong di sini ini ya. Ini kemudian roboh dan kita biarkan saja. Nah, ini udah mulai tumbuh jantungnya, udah keluar tunas buahnya. Nah, kalau dibandingkan dengan yang aslinya ya seperti ini tinggi sekali ya, itu nggak sehat itu ya, karena musim jamur, musim hujan kemarin di bulan puasa. Nah ini nantinya rendah, ini paling 2 meter ya dari dasar tanah. Nah, itu juga ada yang berbuah itu jadi tinggi ya itu ya. Oke, yang sana tadi kita lihat nanti perkembangannya kalau udah keluar jantungnya ya. Terima kasih.
teman-teman sekalian, manapun berada, ini kita review lagi ya. Pisang yang kita bedah kemarin tengahnya itu sekarang udah seperti ini nih. Nanti kita tunggu terus ya perkembangannya. Oke, sementara yang kemarin, yang roboh kemarin sebelum ini, kita lihat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pencinta tanaman pisang dan sahabat tani dimanapun berada. Kita ketemu lagi, kita review pohon pisang kepok yang dulu kita upayakan untuk dapat berbuah rendah ya. Ini review kita ya, merupakan review kita yang terakhir, karena kita tidak mungkin mereview sampai panen. Karena apa? Karena durasinya nanti terlalu tinggi. Jadi kita lihat saja pohon pisang yang pertama dulu ya, yang kedua ya. Yang pertama itu kan roboh, yang kedua kita ulangi lagi dan kita lihat ini perkembangannya, merupakan review terakhir. Ya teman-teman, ini sudah keluar jantungnya ya. Dan di sebelahnya ini kita bikin lagi satu lagi, jaraknya juga hampir sama ya, lebih kurang 2 meter dari permukaan tanah. Ini sudah berusia 3 minggu. Nah, ini. Dan yang ini yang beberapa minggu yang lalu ya, udah bulanan hitungannya. Ini sudah keluar jantungnya dan bakal berbuah nanti. Jadi dia rendah, pohonnya rendah nanti ya. Ini yang kita lobangi kemarin. Ya ini. Nah ini bisa dilihat. Kalau yang sebelahnya ini sudah panen ya, ini sudah kita tebang, sudah kita panen. Nah ini sudah keluar jantungnya. Nah ini ya, ini kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini, nah di sini kita lubangi dulu. Dan nanti insya Allah ini akan berbuah rendah ya teman-teman. Ini adalah teknik saja, rekayasa saja, sebagai iseng-iseng saja ya. Kalau untuk diterapkan di pohon pisang yang begitu banyak rasanya nggak mungkin. Nah untuk kelebihannya adalah pohon ini berbuah rendah. Cuma kelemahannya juga ada teman-teman, yaitu pohon pisangnya ini yang di atas yang lama ya, yang lanjutan dari yang kita lubang ini tidak awet, ini akan mati. Ya itu kita lihat itu, nah itu pucuknya ke sana itu sudah nggak ada ya, jadi dia pucuknya ganti kemari dan keluar jantung di sini. Nah itu ya teman-teman. Nah begitu juga yang ini, yang baru 3 minggu ini, yang kita upayakan seperti yang awal ya, seperti pohon yang awal ini kita lobangi. Nah ini keluar, nanti insya Allah ini akan berbuah rendah ya dari tanah. Nah, ini sekitar 2 meter jika dibandingkan dengan pohon yang tidak kita lobangi itu tinggi sekali. Nah cuma kelemahannya itu nanti pohon yang tinggi ini akan layu lama-lama daunnya ya. Ini sudah kita lihat daunnya mulai layu, lama-lama dia seperti mati, tapi dia digantikan oleh tunas yang baru ini dan dia nanti akan berbuah di sini. Itu ya teman-teman ya. Kita lihat yang pertama dulu, yang roboh ya, yang sebelum yang ini, sebelum yang jantung ini kan yang kedua ya. Kita lihat lagi sudah berbuah ya. Ya ini ya teman-teman ya, ini yang pertama yang roboh dulu, karena kita terlalu lebar untuk melobanginya. Nah, ini kita lihat. Dia sudah berbuah, tapi proses dalam pembesaran buah ya. Ini buahnya kan masih kecil-kecil nih. Nah ini kita lihat, jantungnya juga kita belum potong. Nah ini juga rendah ya. Nah ini bekas kita potong dulu di sini, kita lobangi, taunya kelebaran dan akhirnya roboh ya.
Tapi keluar juga sih tunasnya, dan sekarang sudah berbuah. Rendah ini ya. Ini rendah, kita lihat. Nah, posisinya seperti ini. Dari tanah sekitar 2 meter. Nah, berbuah. Kalau kita bandingkan dengan yang tidak kita lobangi, tinggi sekali. Nih perbandingannya ya. Nah, ini yang kita lobangi tadi yang baru 3 minggu. Nah, itu. Ya, tinggi. Oke ya teman-teman. Ini adalah teknik saja, rekayasa saja. Ya, sebagai iseng-iseng saja untuk melihat pohon pisangnya bisa berbuah rendah. Sebenarnya ada 2 cara lagi untuk membuat pisang ini berbuah rendah. Nanti kalau ada waktu, insya Allah kita akan bikinkan kontennya ya. 2 cara itu kita bikin sekaligus saja biar durasinya nanti tidak terlalu panjang. Baik teman-teman, dimanapun berada, baik di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, maupun di Thailand, kami ucapkan terima kasih telah menonton video kami ini sebagai hiasan saja, bukan sebagai untuk diterapkan di kebun, karena kalau kebun tentu banyak pohon pisang nggak akan terkerjakan ya. Kita juga harus sabar untuk menunggu hingga keluar buahnya seperti ini. Kami ucapkan terima kasih, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga bermanfaat. Terima kasih subscribe-nya, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.